Kemarin gue tengok kayak gini terus rambutmu dari 2001. Baru naiknya kau melakukannya bang. Ini follower kau. Oh iya. Oh iya, sorry. Apa masalah? Gejala awalnya gimana? Kelainan tahun berapa? Lanjut. Kenalanlah dulu, jangan langsung Ya. apa. Perkenalkan, nama saya Bang Suma, orang yang paling dibenci dan yang akan mempermalukan Pak Dosma. Saya Bang Suma, Bang. Sudah dapat surat panggilan bro? Panggilan surat cinta terlalu banyak. Cuman suratnya kesasar. Nggak ada yang sampai ke rumah, kesasar suratnya, entah kemana-mana dibuatnya. Gitu, jantanlah datang gitu. Lu pikir gue ayam apa? Kan ayam jantan. Iya, Emang kan di iya timur sih. ya, ayam jantan. Betul. Bukan akunya kau Ayam jantan dari timur, iya betul. Kamu si botak dari gua hantu, betul? Bukan dari gua Hiro aku. Ini gua Hira. Makanya aku akan mengisapkan Anda. Oh gitu. Kalau orang diajarkan kemudian oleh sosok makhluk yang mengajarkan kemudian kita mendudukkan Nabi Isa alaihi salam sebagai rasul sampai kita menghembuskan napas terakhir, Isa tetaplah rasul, apakah itu sesat? Enggak. Percayalah bahwa makhluk yang datang itu adalah roh kebenaran. Bang Suma. Ya paman. Intermezzo lah, jangan langsung serius gas begitu. Lah ini udah bercanda dari tadi. Abang aja yang tegang. Kamu nggak tegang, ajalah teman-teman di bawah itu tetap gitu kan. Maksudnya apa? Ajak tulu gitu kan. Tulu matulu gitu. Iya, enggak apa-apa teman-teman tetap gitu share gitu kan. Oh, minta mawar teman-teman, silakan kasih giftnya kepada saudara Qasim biar besok bisa beli rambut wig. Jangan gitu abang semua. Aku dari tadi dikeroyok sama teman-teman murid-murid ini. Oh, berarti abang ini termasuk orang yang dicinta. Tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah dan diberikan harapan oleh Allah untuk menjadi hambanya yang baik, yaitu mereka senantiasa kontak dengan orang-orang Islam yang membimbing orang ini menuju kepada jalan yang lurus. Berarti Anda dapat kesempatan itu, Bang. Di manakah jalan yang lurus itu, Bang? Jalan lurus itu adalah ketika kita mendudukkan anak Maria itu sebagai Rasulullah. Oh, saya kira Fattakullah wa ati'un. Haza siratul mustaqim. Bertakwa kepada Tuhannya Nabi Isa dan juga taat kepada ajaran Nabi Isa, itulah jalan lurusnya itu. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal ada dua, mengenal Tuhannya Nabi Isa, dan yang kedua mengenal Nabi Isa. Jangan mengenal Yesus. Yesus bahaya kalau dikenal. Yang datang kepada Paulus itu bahaya itu. Gitu saudara. Silakan. Angkat tema yang apa yang bisa kita ilmu-ilmu baru lagi apa gitu. Jangan itu terus. Kan kita sudah sampai final bahwa yang mempersembahkan kemudian kematian di atas tiang salib itu adalah syaitan. Nah, kita masih masuk materi yang lain aja. Materi apa itu? Ya, materi apa kenapa Paulus mempersembahkan korban kepada setan? Nah, itu bagus. Itu terusnya kau Bang semua. Itu materi baru kawan, itu materi baru 3 SKS. Kenapa Paulus masih mempersembahkan setan berupa korban manusia? Apakah nggak cukup? Siapa setan itu? Ya, setan yang datang kepada Paulus yang mengaku Mesias, itulah setannya. Oh, utusan itu. Iyalah. Gitu ya. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anaknya Maria yang mengajarkan Injil ke Bani Israel, itu bukan Yesus, itu beda. Itu makhluk lain yang ngaku-ngaku Yesus itu. Gitu. Dalilnya
Ya. Dalilnya. Dalil dari mananya? Ucapan Yesusnya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penyesat itu. Itu kunci matinya itu di situ. Jadi kalau ada orang, ya gimana? Kalau misalnya sesungguhnya nabi palsu itu suka tinggal di gua, gimana itu? Kalau nabi palsu tinggal di goa itu nggak ada, Bang. Nggak ada nabi palsu tinggal di goa, itu nggak ada. Oh gitu ya. Nabi palsu itu tinggalnya di dalam bilik. 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 Ya, itu kan bilikan gua juga biasa. Oh beda. Bilik yang dimaksud dalam kitab Anda itu temeong. Temeong itu artinya bilik penjara, bilik rahasia, bilik penjara. Itu kan tempat-tempat gelap itu. Kalau dikatakan tempat gelap, itu tidak diterangkan kemudian di dalam kitab saudara. Yang ada malah justru iblis itu dilemparkan ke dalam alam kubur. Itu loh. Iblis dilemparkan ke dalam dunia orang mati, dalam kubur. Siapa yang masih dikubur sekarang, nggak bangkit-bangkit? Kalau yang dikubur sekarang banyak, Paulus, Lukas, Markus, Matius, Petrus, Yohanes masih dikubur semua itu. Siapa lagi? Ya semua orang yang sudah meninggal dunia, tapi keistimewaannya kemudian di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, Nabi semua nabi siapa yang masih dikubur? Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Masih hidup beliau sama seperti Nabi Musa. Iya, kalau hidup di mana dia sekarang? Oh nggak bisa karena mereka ada di alam roh. Berarti Anda bertakiyah. Bukan bertakiyah, ini ayat suci Quran. Sekarang coba saya tanya kepada saudara nih. Nabi Musa itu pernah dikubur nggak Nabi Musa? Pernah. Pernah. Mati berarti ya? Iya betul. Kemudian dia diangkat. Hah? Di mana itu diangkat? Mayatnya hilang. Di mana? Di mana dalilnya tertulis mayatnya Musa hilang? Ini dulu ya. Ini Silakan. saja Nabi Anda sekarang ini hidup di Kenapa? ada sekarang. Kenapa? Nabi Anda katanya mati, hidup. Seluruh manusia yang sudah mati itu di alam barzah. Nah, berarti dikubur. Dikubur dengan barzah itu beda, Cahayu. Beda. Di Makkah sana. Oh, beda. Itu kubur dalam pandangan alam manusia. Berarti dia mati tetap mayat, bangkai. Oh, enggak dong. Buktinya gini. Nabi Musa alaihissalam di dalam Ulangan 34 itu sudah dikuburkan. Tapi faktanya di dalam kitab Matius 17, Markus 9, ini faktanya, ini pelajaran untuk saudara. Yesus kemudian bersama dengan Petrus dan juga Yakobus itu pergi ke sebuah gunung yang tinggi bertemu dengan Musa. Iya, Bahkan Yesus bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Katanya sudah dikubur. Iya, Kok ada Nabi Musa? Berarti betul lah kata Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang saleh yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka tidak mati, mereka itu hidup dan di sisi Tuhan yang mendapatkan rezeki. Ini iman kami, Bung. Ini iman kami. Alhamdulillah, ternyata di Bible membuktikan itu. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab saudara. Entah itu betul, entah itu salah. Yang jelas saya mengimani kitab suciku. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Anda mengimani kitab suci saudara? Kalau iya, berarti betul. Orang yang meninggal jangan kau kira meninggal. Mereka semuanya hidup. Subhanallah. Musa menjumpai Yesus di atas gunung sama Elia. Pertama Musa kan? Iya betul.
Subhanallah. Berarti jangan mengira orang yang mati itu orang yang gugur di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan agama Allah itu meninggal. Mereka tetap hidup. Kalau Anda mengatakan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, berarti mereka juga hidup dalam tubuh kemuliaan. Buktinya, kalau Anda beriman kepada Bible, maka Matius 17, Anda harus mengimani Nabi Musa masih hidup, padahal beliau sudah dikuburkan. Nah, halo dari sini. Gimana dong? Gimana dong? Iya, gimana Apa kawan? topik kita ini? Ya, saya cuma mengikuti arah saja. Anda mau bawa saya kemana, saya akan pergi ke sana. Makanya aku bilang, cari materi yang paling berat, yang masih baru. Kasih turun yang lain supaya enak botak aku kelihatan itu besar dari itu. Oh, mau dibesarin? Ya udah besarin si botaknya kawan kita ini. Nah, buka kamera, betulan kita botak atau tidak? Belum cukup follower baru 40 biji. Baru 40, maunya berapa? Ya, yang ikhlas aja. Yang ikhlas saja. Ayo teman-teman di follow teman kita ini. Mudah-mudahan besok beliau bisa menggunakan hatinya. Abang, udah berapa lama diskusi lintas agama? Saya diskusi lintas agama itu sudah lama, 2005 mulai. Wih, udah berapa tahun itu? 2005. Hitunglah. Hampir 20 tahun. Iya. 20 tahun. Iya, Anda belum lahir, saya sudah mulai berdebat. Nah, udah lah. Umur Anda sekarang kan baru berapa? Baru 72. Waduh. Lahir Bang Juma, lahir lebih Belglen sama itu. 27. Sama itu makanya. 19 tahun saya belajar Bible, 19 tahun. Jadi, apa titel tertinggi di Kristen untuk belajar Bible? Titel tertinggi itu apa? Di Kristen. STT? Nggak ada STT? titel di Kristen. STT Nggak ada, titel di Kristen. sarjana teologi. Nggak Sarjana bilang gitu teologi. apa. Di sekolah tinggi. gitu, Pak. Kalau profesor itu kan berapa tahunnya? S1 5 tahun, tambah S2 2 tahun, S3 2 tahun. Oh, saya udah di atasnya profesor, 5 kali lipat lagi di atasnya profesor. 19 tahun saya belajar Bible. Dia itu bukan profesor lagi abang ini berarti. Iya, kompresor. Makanya semuanya pendeta-pendeta itu bahaya itu. Beserak. 2005 saya pertama kali dihadiahkan sebuah Bible dari teman saya di Departemen Agama, staf biasa. Sekarang dia menjadi kepala Depak di Toraja Utara. Di mana itu? Di Toraja di Sulawesi. Beliau juga aktif sebagai pendeta di gereja dan dia sebagai kepala Departemen Agama di Toraja Utara. Itulah orang yang memberikan saya Bible, saya belajar pertama kali. Niatannya kemudian mungkin ingin mengajak saya menjadi seperti dia, menjadi Kristen, tapi alhasil justru saya hitung-hitung ini menjelang tutup tahun, orang yang saya sahadatkan itu sejak saya belajar apologet itu hampir 500 orang lebih. Kirim-kirim nawar dulu apa-apa ke sama Sausuma sih. Itu pun saya mensyahadatkan orang itu nanti di tahun 2000 berapa teman saya ini resign. Sudah 1 tahun. 2008. Bukan. 2000 saya syahadatkan orang itu staf saya sendiri pertama kali sampai dia resign dari kantor. Itu 2000 berapa? Itu sudah satu kampung itu. Tunggu. Ini penting aku ingat. Ini sejarah dalam hidup saya ini. Namanya Yohanes Pasanda. Tahun berapa itu ya? 2008 saya mutasi dari kota Parepare ke Makassar. 2008 saya dapat SK dari penempatan Dubai Utara selama kurang lebih 5 tahun.
Habis itu kembali ke Vietnam, di Vietnam, Filipina, Singapura, Australia 5 tahun, kembali ke Belanda. Oh, tahun 2013 saya mulai mensyahadatkan orang. 2013, dan alhamdulillah setelah saya hitung-hitung database yang saya punya itu hampir 500 itu yang langsung. Kalau yang melalui yang teman-teman saya di MMCI, di MCI, di IPM Tauhid yang kemudian melalui referensi saya itu udah lebih 500-an. Alhamdulillah banyak jiwa-jiwa yang kembali untuk menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus Kristus. Jadi Bang, target lah ya 3 tahun ke depan ini separuh Kristen Indonesia Bang ya, target Bang ya. Kalau mereka mau diskusi dengan baik menggunakan pola akal, ya insya Allah. Iya. Bang Banyak Suma. juga Bang yang Iya. Bang Suma, Iya Paman. boleh nggak aku buat room diskusi, Bang Suma diskusi sama siapa gitu supaya Boleh. gitu. Boleh, yang penting jangan mengolok-olok Al-Quran. Saya pasti naik. Jangan mengolok-olok Al-Quran. Jangan mengolok-olok Nabi saya. Aku kick langsung gitu kalau olok-olok agama orang lain. Iya. Jangan mengolok Al-Quran, jangan mengolok Nabi saya, jangan mengolok Tuhan saya. Ngolok saya, gak apa-apa. Katain saya security, katain saya cleaning service, katain saya TKW juga boleh, gak apa-apa. Abang Suma. Apa bisa Bang Suma? Kemarin juga bisa. Tidak, tapi maksudnya saya Abang, buat room Assalamualaikum. Abang Suma datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abang Kosim permisi sebentar ya. Sebelum ditendang turun ini. Mau Siap. tadi sebetulnya udah turun, tapi udah pengen turun, tapi lihat Abang naik. Aduh, boleh satu kalimat ya Abang, boleh ya? Boleh, Cuma- boleh. Silakan, Boleh Ukhti. ya. Masya Ya, Allah. Ji punya puisi buat Abang. Masya Allah. Di sini pecinta Iya, beliau. iya, Masya Allah. Terlalu cinta bahkan, Masya Allah. Dan Ji juga salah satu di samping penggemar beliau, fans berat beliau, Ji juga salah satu yang menerima hidayah karena kehadiran beliau. Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, sama lakinya yang bule ya. Bukan laki Bang, belum. Itu gini Bang. Aduh. Orang tuanya ya waktu itu ya. Saya jadi lupa-lupa ingat. Iya Bang. Ukhti, orang tua. Ya. Orang Jadi tua Abang ya. Ini, ya sebetulnya nggak gitu Bang. Ji itu kebetulan ketemu sama Abang Ji. Mohon maaf ya Bang. Waktu itu karena khawatir dengan fitnah, jadi Ji bilang Ji sudah punya anak 2, padahal itu anaknya kakak. Anaknya kakak kandungnya Ji. Gitu, Terus Masya iya, Allah. supaya nggak ada fitnah karena Ji tahu Abang sangat dihormati kan, gitu Bang. Tapi Ji bikinkan Ya, lagu ya. itu betul-betul karena Ji sangat mencintai Abang sebagai gurunda. Nah ini Masya satu puisi buat Allah. Ya, Abang cuma syukran, boleh ya syukran. Bang? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok deg-degan nih? Ya Allah, tolong ya Allah. Patah hati Bang Blender, patah Tapadol, hati tapadol. Bang Blender. Bukan. Tapadol. Bukan. Bunga mawar, bunga melati, harum semerbak, merona, mewangi. Tak ditawar cintaku bersemi padamu Bang Zuma, pejuang Islam sejati. Allahu Akbar, Masya Allah. Seketika Qasim rambutnya bertumbuh pelan-pelan. Allahu Akbar, Masya Allah. Dari Qasim. Aduh. Ya Bang Oh Zuma, iya, jadi- ingat Ukhti Zi. Masya Allah. Ya. Iya, Bang. Betul. Ya Bang, jadi Zi mohon maaf ya Bang. Tempo hari Zi itu nggak bermaksud untuk berdosa yang gimana, enggak. Zi hanya ingin menjaga nama baik Abang agar tidak ada fitnah gitu loh Bang. Iya. Maaf ya, Bang. Masya Allah. Gak apa-apa, sama-sama. Iya, Iya. alhamdulillahirobbilalamin. Salam sama Terima kasih murid-muridnya banget, semua ya. Ukhti, iya, makasih. Insyaallah Bang, terima kasih banyak Abang. Makasih. Zi, terima terakhir Bang Zuma, Iya. love you. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Patah Allah. hati Bang Blender. Subhanallah. beliau, Tafadhol. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seibarat
murid dengan gurunya gitu. Cinta sama seperti kita cinta dan sayang sama guru kita kan. Gimana Bota Cila, betul nggak? Nah ini gimana Bang, silakan Bang. Bang, Bota Cila. Bota Cila. Apa itu Cila? Coba Anda terangkan, botak licin atau mengkilap. Coba Anda terangkan ke saya 2 Timotius 4 nomor 6. Boleh nggak? 2 Timotius. Ini temanya apa? Ya ini temanya. Itu ayat bukan tema itu. Ya kita temanya di sini kok Paulus juga jadi korban persembahan dosa, itu kenapa dia? Assalamualaikum. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini Paulus kenapa jadi korban persembahan dosa juga ini? Ini Paulus selalu lata. Di mana ayatnya tadi? 2 Timotius 4 nomor 6. Paulus di situ mengajarkan dia juga dipersembahkan darahnya. Ya tunggu dulu ya. Ya. Masa akhirnya hati itu nih loading Paulus dulu. Alamak, sudahnya tidak ada koinnya, HP-nya cuma 1, rambut nggak tumbuh-tumbuh. Jangan lagi itu Bang semua. Tuhan 3. Tuhannya 3, tak ada satupun di antara 3 Tuhan ini yang pemurah sama kita. Semua murid-muridmu tadi dari tadi aku sampai lupa jemput istri pula aku aduh. Sempurnalah kebahagiaannya kawanku ini. Masya Allah. Abang saya lah dulu. Hah? Dulu nanti aku undang khusus datang di debat. Oh iya iya. Oke. Oke bosku, saya follow. Kamu sendiri nggak follow saya? Malas dong. Aku Enak kan aja. itu aduh gimana pula. Ini botak Cila. Pertama kali pula aku jumpa dengan dirimu. Wah lama lalemu balau. Kenapa bisa kayak gitu bahasanya? Coba, Kosim, Aku jangan di YouTube. Kosim. Malam ini keberuntungan samamu Kosim. Malam ini kau tadi jumpa Ustadz Kainama, di sini jumpa Bang Juma. Apalagi? Coba, ini suatu keberkahan sama kau ini udah. Guru-guru semua jumpa sama kau tadi. Apalagi? Macam mana berkah istrinya mau ngusir dia katanya? Aki, Aduh. Ya gimana? bagus sekali Aki. Kalau sahadat langsung jadi ya kan. Iya namanya. Coba kurang ajar nih. Apalagi? Kosim. Gak apa-apa. Ayo teman-teman kasih dia koin, kasih mawar teman-teman. Sahadat langsung Dengar Gurunda itu, dengar Tadi si Kosim jujur sama saya, dia masih dalam perawatan. Oh gitu. Iya. Cuman Nah, Kosim. tuh coba koin tuh. Kan indahnya di Islam itu Masya Allah. Aku dong. Sudah mengakui dia tadi. Tembuskan Tuhannya 100 kawan. Dia mau beli gomo. Udah. Teman-teman tahu nggak gomo itu? Tahu nggak gomo? apa itu? Gemuk. Gomo, tahu nggak? Yang pelumas untuk besi karat itu. iya. Itu bisa untuk saudara Kosim itu untuk numbuh rambut. Itu bisa dipakai Mas. Macam oli ya. Iya, tapi ini mirip mentega. Jangan ada gitu. Oligarki Abang. nggak bisa itu Sim. Apa tema abang yang susah dekat sama orang Kristen biasa? Semuanya, setiap saya bertanya, tidak ada satupun orang Kristen bisa jawab. Nggak ada tema yang selesai. Boleh nyaku, Ja- boleh nyaku tanya saja sama abang. Abang nggak boleh nanya sama aku. Udah dikasih koin nggak mau ditanya, ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Itu koinnya tuh, Iya, kan? mengalir terus koin itu. Gimana Bung? Untuk 1.000. Hah? Benar-benar mau beli gemo ini orang? Nggak tahu diri kan itu namanya. Kau nggak aja kan nih. Sabar dulu Kosim, sabar kau dulu Kosim. Aku mau nyapa ini. Mama Yulia monitor. Mama Yulia monitor.
Monitor. Woi. Udah lanjut Kosim, lanjut. Apa materi yang dikuasai Kosim ini kira-kira kawan-kawan? Enggak, tadi Aku gini aja Kosim. ngalir aja. Gini aja Kosim. Tadi kan kau bertanya ya kan bahwasanya Yesus tidak disalib. Mau buktinya biar dijelasin Bang Juma. Ya kan? Iya. Ya, tadi kan kau bertanya, Ustadz Kainama juga mengatakan Yesus tidak disalib. Diperkuat lagi sama Bang Juma, cocok? Cocok, rasa penasaranmu itu? Oke. Ya, itu Bang. Pemirsa di bawah, Yesus kita tidak tanya salib. dulu. Tanya netizen, yang setuju, ketik 1. Ya setuju lah, melanjutin. Kau ngangkat aja kau. Aduh. Kita kan jawab dengan netizen. Banyak sekali maunya orang ini. Banyak sekali banyak. kawan kita ini. Tapi Ya, apa dan kalau bukan banyak? oke lah, aku minum dulu lah kalau gitu. Ya minum dulu. Minum dulu. Tidak ada pula ketik 1 di bawah, yang itu lah. Tidak ada yang setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Zuma? Sehat? Alhamdulillah Kiai, alhamdulillah. Ana sehat. Alhamdulillah. Dari tadi masih bingung tema. Bagaimana kalau saya yang kasih tema? Nah, tapi kemampuannya beliau ini yang Temanya kita- tema-tema dasar aja, tema dasar. Saya kasih tema, siap nggak Saudara Kosim? Jadi netral, saya kasih tema biar enak ngobrolnya, nggak kesana kemari. Tapi Pak Kiai Kosim ini pun lemah, cuman lah. Dia pun lemah. Dia dalil kayak tadi mengatakan Yesus terkutuk itu berdasarkan karena soundcard Bang Handi ganas. Terima dia karena soundcard. bukan karena kitab, makanya pening lah menghadapi dia nih. Ya, sebetulnya kalau mau saya kasih temanya itu sederhana saja. Apa alasannya ya secara dasar sebuah kitab dikatakan suci? Nah, itu kan tema dasar tuh. Wah, berat Iya. ini. Bayar dulu Bang, permintaan khusus bayar. Agak lain pakai agak lain ini. Agak lain ini. Udah kalau agak lain saya nyerah lah. Iya, kalau dipanggil berdakwah kan dibayar, dapat setidaknya transform lah gitu, ucapan terima kasih. Ini permintaan khusus ini bro. Tidak mau, Bro. Iya. tapi biarkan. Iya. Padahal temanya itu dasar loh. Temanya kan alasan kenapa sebuah kitab dikatakan suci. Kan dasar tuh alasannya. Ini loh abang, tidak mengurangi rasa hormat lah sama aku, sama mungkin anda Pak Ustadz lah gitu kan. Aku orang awam tuh, tidak Guru kami itu Bang Kasim. Nah kalau dia ini guru harus berani membayar seseorang yang tak belajar apa-apa untuk bisa menghadapi guru Anda gitu kan. Ah, ya sudahlah, lanjutlah Bang Zuma, silakan lanjut. Saya nyerah. Ini aja Sim, kamu bertanya aja Sim, satu pertanyaan yang menurut kami baik, kamu dikasih koin 10. Silakan. Oke, jangan 10-100 lah, ini kelas ini 3 Oke lah. Kau ini dikasih nanti kurang asam. Ini kalau aku tanya, abang semua tak dapat jawab 100 koin gitu. 10 pertanyaan aja, cukup lah 10 itu 1000 kalau pun aku Serius. Alamak, Masya Allah. kasih tunjuk istriku, aku nih dapat koin, makanya aku nggak jemput kau tadi gitu kan. Oh iya. Jadi dia nggak jemput Iya. istrinya. Kena marah. Ini ya Kita marah. dirayu supaya kita Berarti istrinya dijemput sama mantan cowoknya berarti nanti. nggak boleh Nggak apa-apa kan ya? dusta-dusta Nggak boleh. Marah beliau. Aku tak marah, nggak boleh ngomong gitu, bicara tanpa bukti. Iya. Pertanyaan pertama. Itu Pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama. Apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Jawab. 10 pertanyaan kan? Nah itu pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Balik ini agak orang. Katanya tadi bertanya nih.
Katanya tadi Saya atau Anda yang bertanya? betul. Aku tak sanggup bayar kau. Loh, katanya tadi minta ditanya 10 pertanyaan. Ya udahlah 10 pertanyaan SIM dibalik. Kalau kau bisa menjawab satu pertanyaan 100 dapat 100 gitu. Kalau benar jawabannya. Ini kan memang kan sudah 20 tahun lebih melanang Belajar bebas. biar berarti bolehlah abang ini dikasih raja maunya apa, raja debat atau raja polemikus atau raja framing, mau pilih mana? Raja Ningrat. Oh enggak apa-apa. Gitu. Orang dari mana lah ini dipungut sama Bang Blender datang ke sini? Pungut di mana? Ini banyak yang Pertanyaan, turunkan botak. pertanyaan. Bota cila kap lama. Ini kepala beliau ini kalau orang mau di hutan ini bagus. Orang mau bakar tapi tak ada korek, ini kepala dia ini tinggal dihantam pakai batu, cing, nyala. Allahu Akbar. Gitu ya. Bercanda itu kan bukan foto aslinya toh, itu cuman gambar biasa ya kan ya. Aslinya beliau ini gondrong. Gondrong. Iya. Silakan. Pertama. Mengaku anak kemarin, anak usia sudah 80-an anak. Parah ini. Saudara Qasim ini mana? Gereja mana? Gereja mana? Si Blender tadi udah tanya, bukan. Iya Blender tadi nanya aku. Ada jawabannya di dia, tanya dia. Jangan-jangan tidak ada sektenya ini. Nggak usah lah kau pakai Kepengen kali bertanya itu Aki, kepengen kali dia menghujat udah. Hah? Kepengen bertanya, kepengen kali menghujat udah. Aduh, takut sekali kalian sebelum aku bertanya. Gimana sih? Ya udahlah, daripada buang-buang waktu Anda. Lu bertanya deh, silakan. Kita lihat. Ya. Lihat ya. Kenapa Bang? Bang ini dia ini bohong apa enggak ini Bang Suma? Siapa? Ini katanya aku menghujat, dari mana aku tadi hujat? Enggak bang. Nah, Belum iya, katanya. Oh belum, janganlah aku di situ. Aku bertanya jujur ini. Oke jawab Bang ya. Silakan, Pakai silakan. Pakai dalil baru Ya. aku yakin ya, dan aku tak akan bantah. Siap. Ataupun aku bantah itu mungkin karena tak ada dalil, jadi aku sopan gitu. Iya, iya Bang, aku bingung juga, gitu kan. Aku cari-cari kan, siapa sebenarnya istri apa itu si Adam di Islam? Kalau sebenarnya dalam hadits itu enggak. Kurang ajar. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya gini loh. Al-Fatihah dulu supaya bisa menjawab. Sama dulu. Begitu masa gitu bertanya, habis itu dia nggak kasih kesempatan. Iya. Iya. Di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan tokoh wanita yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Tetapi uraian daripada Al-Quran yang datang ketika berbicara tentang pasangan Nabi Adam, Rasulullah Muhammad SAW kemudian menyebut oknum yang bernama Hawa. Di mana itu dari Bang? Hadis Rasulullah menyebutkan kemudian. Tidak, saya tanya di Bang. Kalaupun saya sampaikan kepada saudara, pasti Anda tidak mungkin paham. Yang jelas di dalam itu kan Al-Quran itu kan menjawab, meningkatkan segala sesuatu, menyempurnakan gitu kan.
Iya, saking sempurnanya Al-Quran itu sampai diuraikan kemudian. Iya, ketika di Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wahai Adam, tinggallah kamu bersama dengan istrimu di sini di surga. Nah, Al-Quran tidak menyebutkan kemudian bahwasanya istrinya di situ disebut namanya dengan sebutan Hawa. Di mana ayatnya? Paham sampai situ ya? Tunggu saya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 59. Oke, bacakan terjemahannya. Silakan. Itu tadi saya sudah sebutkan tadi. Waduh, bahaya ini. Bahaya ini. Sana lagi dari situ lagi gitu. Keterangannya tentang Hawa juga ada. Wakulna ya Adam. Ini namanya. Wakulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggal engkau dengan istrimu. Jadi istri di situ dikatakan, tidak disebutkan kemudian dengan sebutan Hawa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar dulu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kemudian yang menyebutkan Nabi Adam punya istri itu bernama Hawa. Nah, sedangkan Bible-nya Kristen di Indonesia. Nyebrang lah. Saya tanya akidahmu. Saya kan tadi saya bilang saya ini 20 tahun belajar tentang Bible. Kasim, kau yang bertanya, kau diam dulu Kasim. Kau yang bertanya, kau harus berdiam. Diam. Ya, itu perjanjian kami tadi itu dalil baru narasi. Iya, kan saya sudah mengatakan itu pada saudara. Al-Quran tidak menyebutkan nama istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Oke? Akan tetapi dalam tradisi Islam ada yang disebutkan hadits baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menceritakan bahwa nama daripada istri Nabi Adam itu adalah Hawa, Siti Hawa. Itu di hadis diceritakan seperti itu. Nah, yang perlu saudara pahami adalah di dalam Bible original teks itu tidak. Kok berarti Bible katanya tadi siap apa sih ini orang? Di dalam dengarin aja dulu, abis ini baru kau ngomong lagi gitu loh. Ini ilmu loh, ini ilmu. Taunya ilmu, tapi jangan gunakan kitab palsu yang sudah dipalsukan itu. Enggak, justru karena kepalsuannya ini makanya saya sampaikan di dalam original teks kitabmu itu tidak ada nama Hawa di situ. Jadi lembaga Bible Indonesia, Bung, dengar dulu, ini ilmu. Lembaga Bible Anda itu mengambil istilah Hawa itu dari Islam. Tidak ada Hawa di dalam. Tidak ada Hawa di dalam Bible. Tidak ada Hawa. Yang ada di original teksnya itu Eva, tidak ada Hawa. Gimana dong? Begini dong. Saya tanya itu akidahnya abang, terus kitabnya sumbernya dari kitabnya. Saya sudah jawab ya teman-teman. Enggak ada bang. Apa? Kan saya sudah mengatakan dalam Al-Quran itu tidak disebutkan kemudian. Nggak ada tulisan Hawa di situ. Mana tulisan Hawa? Di dalam Al-Quran kan sudah kubilang nggak ada, Subaidah. Ya berarti batalnya, nggak sempurna lagi itu. Nah sekarang kalau begitu Anda mengatakan kitab saya tidak sempurna, tolong tunjukkan kemudian di kitab saudara di mana tertulis nama Hawa. Hawa dalam Kejadian itu dalam bahasa Ibrani itu Hawa. Itu artinya di mana?
Saya Di mana tadi tuh? kita fokus. Kamu tadi Itu kan mulai ngaco kan? Mulai ngaco. Saya tanya di mana? Di mana Saya tanya. kemudian? Janjian tadi saya lontarkan 10 pertanyaan. Ya, ini baru pertanyaan pertama. Ini baru pertanyaan pertama. Saya katakan di dalam penjelasan saya bahwa tidak ada nama Hawa di dalam Bible. Paham ya? Nah, tidak di dalam Al-Quran pun tak ada nama Hawa. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian orang yang pertama menyebut nama Hawa. Iya, di mana dalilnya? Itu hadits. Oke, jadi hadis lebih sempurna dari Al-Quran. Justru hadits ini yang menguraikan istri daripada Nabi Adam. Kan sudah dikatakan tadi, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menguraikan isi daripada Quran. Maka isi Quran itu diuraikan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa istri yang dimaksud di situ adalah Hawa. Oke? Saya tanya di mana dalilnya, abangku? Alamak. Di mana dalilnya? Dan di mana ada tulisan Hawa langsung di situ? Qasim. Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk daripada Adam. Nah, dia tahu itu dari mana, sumber dari mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan itu. Terus Rasulullah itu dapat dari mana? Wahyu dari Allah. Mana buktinya? Allahu Akbar, Masya Allah. Sebentar, Bang. Allah. Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah. Allah kemudian yang memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga beliau menyatakan itu. Oke, wahyu itu dituliskan, dilafalkan kan, dihafalkan. La khala wa la quwwata. Itu wahyu itu bahwa istri Ya. Adam itu Hawa. Ketika kemudian diceritakan dalam Imam Ibnu Katsir kemudian menjelaskan dalam riwayat As-Sadi dari Abu Salih dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud dan juga beberapa sahabat Rasulullah. Mereka kemudian mengatakan iblis dikeluarkan dari surga, Adam ditempatkan di surga. Dijelaskan panjang haditsnya itu, riwayatnya itu. Lalu mereka bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, seorang wanita. Beliau bertanya, untuk apa engkau diciptakan? Wanita ini menjawab, agar engkau merasa tenang bersamaku. Selanjutnya para malaikat bertanya kepada Adam, dan setelah kemudian mencapai kesempurnaan ilmu Nabi Adam alaihissalam, siapakah namanya wahai Adam? Adam menjawab, namanya adalah Hawa. Itu disebut. Katanya tadi wahyu kepada Nabi Muhammad, terus wahyu itu harus ditulis. Ini kan informasinya informasi sanadnya kan lengkap saya sebutkan tadi, dari si ini, dari si ini, dari si ini. Terus dari mana dia? Aduh, susah ini kalau orang kata Imam Bukhari lebih baik berbicara dengan satu orang pintar Ini baru daripada seribu orang pintar daripada satu orang bahlul kayak gini. Ya ular tua orang ini, orang ular tua. Kutanya sama kamu ya. Gini, dengarkan saya. Oke? Sabar dulu. Yang Anda harus dapatkan ilmunya dari pertanyaan Anda ini adalah di dalam Bible Perjanjian Lama itu tidak ada nama Hawa. Paham ya? Di Indonesia Bibelnya Kristen meniru hadits yang menyebut nama Hawa. Tradisi Yudaism mereka menyebut istri Adam itu dengan sebutan Hawwah. Oke? Atau Cahfah, atau Safah, atau Sawwah. Tidak ada itu Hawa. Kau cari sekeliling dunia, kitab Tanak tidak pernah menyebut nama Hawa, nggak ada. Oke?
Yang ada Kau punya hadis. jadi Bible Indonesia meniru-niru haditsnya umat Islam. Paham ya? Nggak ada itu Hawa di dalam Bible. Yang ada di dalam Islam Hawa itu ada dalam hadits nama Hawa. Di Bible nggak ada. Nanti masuk ke Indonesia baru merampok nama Hawa. Ya, terima kasih pada pertanyaannya. Ini sangat menarik dan banyak orang yang nggak tahu. Yang benar adalah tradisi Kristen itu tidak ada sebenarnya sumber yang mereka bisa gunakan nama Hawa itu kecuali dari Islam. Itu yang perlu saudara-saudara ketahui. Kalau mereka bertanya tidak ada dalam Al-Quran, ada. Rasulullah yang menjelaskan, Rasulullah menguraikan nama pasangan daripada Nabi Adam. Rasulullah mengatakan itu adalah Hawa. Nah, di Bible ada nggak? Ternyata nggak ada. Di Bible itu tidak disebutkan nama Hawa. Yang ada adalah Khaffa. Itu nama Adam di dalam Bible itu Khaffa. Itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Pertanyaannya di Yesaya 65:24, kenapa di sana disebut singa makan jerami? Silakan. Yang punya. Masih ada PR-nya 8. Sudah selesai. Kamu ternyata bukan orang baik-baik. Kamu penjahat. Aduh, ya udahlah, aku dianggap jahat. Kamu itu sama seperti Paulus rupanya. Kalau Anda bertanya, Anda harus mendudukkan kemudian kaidah ilmu yang diberikan itu dari narasumber sesuai dengan disiplin ilmu yang ada. Kamu bertanya tentang Quran, berarti tentang Islam, berarti kamu harus mendasari kemudian pemahamanmu itu berdasarkan dengan disiplin ilmu Quran. Masalahnya akalmu tidak sampai ke sana. Akalmu tidak mencapai ke sana. Di dalam kepalamu itu tidak ada ruang untuk menerima ilmu Islam. Tidak ada. Kamu paham Bible aja untuk membedakan antara manusia dengan Tuhan kamu nggak bisa. Bahkan untuk membedakan antara 1 dengan 3 pun kamu tak sanggup. Tetapi kamu bertanya tentang ilmu tinggi Al-Quran. Ibarat anak TK bertanya tentang komponen kapal selam. Itu nggak mungkin. Tadi kupikir kamu itu saudara baik, ternyata kamu penjahat, kamu kayak Paulus. Maka saya menguji juga dirimu. Harus ada perlawanan dong. Maka saya juga menguji dirimu, karena pertanyaanmu itu pertanyaan orang-orang yang seakan-akan ahli pikir. Maka saya bertanya samamu, kalau kitabmu itu betul, kenapa disebut di sana kemudian singa makan jerami? Apakah betul? Singa itu makannya jerami. Dari tadi kan nggak jawab aku pertanyaan. Sudah, kamu bukan anak kecil yang mau disuapin. Ternyata kamu itu penjahat. Beda kalau kapasitas orang itu mau belajar dengan ternyata orang-orang yang pura-pura mau belajar. Beda. Nah, sekarang saya tanya samamu, kenapa di dalam kitab yang kau gunakan disebut di situ singa makan jerami? Pertanyaan saya, apakah betul singa itu makan jerami? Aku bukan ahli kitab, aku bertanya nih. Kamu ahli botak. Nggak ada pertanyaan bagi orang yang ngeyel. Kamu bukan saudara yang baik. Kamu itu penjahat. Kamu itu ular bludak. Saya kan Aki. Kau itu keturunan Paulus. Di mana dalilnya Ismail anak Ibrahim, ayo? Kau itu keturunan Paulus. Udah turunin aja. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu biar bisa tumbuh rambutmu. Tadi kupikir orang baik-baik, ternyata setan kita pelihara. Kepalanya aja yang botak Aki. Otaknya Kalau dia baik-baik, lo mau 10 pertanyaan boleh. Tapi memang Saya layani sampai pagi kalau orang mau belajar. Ini ternyata biadab. Bukan orang mau belajar dia. Dia keturunan setan. Dah, udah. Ran, monitor. Lain kali nggak usah dinaikkan orang ini. Diblokir aja. Nggak layak. Otak lu. Itu kayaknya gurunya si ini. gitu.
gurunya si ini kayaknya itu. Siapa? Si Raja Debat itu, Halilintar. Enggak, beda Bang Juma. Dia ini saudaranya saudaranya babi ngepet. Ngeyelnya sama seperti itu si Halilintar. Si Raja Debat. Makanya di dalam ayat itu yang beliau tanyakan tadi itu, ya di situ kan ada kalimat waw, di situ kata sambung juga ya. Waqtila fil laili wan nahari wal. Di situ ada waw huruf waw. Itu kan kalau dalam ilmu nahu itu waw di situ kan disebut dengan wawul ataf ya. Wawul ataf itu adalah waw. Jadi di dalam bahasa Quran itu waw itu kata sambung itu ada dua ya. Satu wawul qasam, yang kedua wawul ataf. Wawul qasam itu adalah waw yang maknanya dan ya. Dan bisa, kemudian demi bisa. Jadi waw dalam Quran itu maknanya ada dua. Ada artinya demi, ada artinya dan. Nah, kalau yang digunakan demi itu disebut dengan wawul qasam, seperti wal asri, watini. Nah, itu nggak bisa diartikan dan, tapi demi. Demi masa, demi buatin. Nah, demi maknanya itu disebut dengan wawul qasam. Nah, sementara di ayat yang dia tanyakan itu, di situ ada waw. Waw itu bermakna wawul ataf, yaitu kata sambung yang dia berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Dia tetap merujuk pada penciptaan. Makanya Allah memberikan kabar di ayat itu tentang masalah penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu, dari mulai penciptaan sampai nanti ya, yang belum terjadi, yang sudah dan belum terjadi, itu Allah ceritakan semua di ayat itu, sampai kepada kalimat inti yang dia tanyakan tentang kapal. Nah, kapal ini untuk lebih menjelaskan bahwasanya akan terjadi nanti orang-orang yang membuat kapal kemudian digunakan untuk berlayar, itu dikuatkan dengan kalimat allati tajri. Ya, tajri ini yang seperti saya jelaskan tadi. Tajri itu akar kata bahasa Arabnya adalah jaro yajri. Kalau diartikan secara lughah, ya, jaro yajri ini kan maknanya lari. Lari ya, dalam bahasa Arab itu lari. Tapi ketika dia digunakan kalimat tajri, itu artinya bisa mengalir dalam Quran dan juga bisa dimaknakan berlayar. Maka di dalam kalimat tajri ini saja udah ada dua ilmu di situ. Satu ilmu nahu, yang kedua ilmu balaghah. Di kalimat tajri itu aja udah dua ilmu di situ. Ya, yang pertama fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ta yang diartikan yang akan terjadi, kemudian maknanya atau artinya secara lughah itu nggak lagi lari, padahal akar katanya tadi kan lari, sudah berubah ketika digunakan di dalam ayat ini bukan lagi lari tapi berlayar, kan begitu. Nah, padahal asal katanya adalah berlari tapi berubah menjadi berlayar. Nah, dalam ilmu Arab, ilmu bahasa Arab ini disebut dengan balaghah ya. Jadi ada perubahan kalimat atau perubahan makna yang lebih daripada menghaluskan bahasanya. Maka di sini tajri fil bahri itu satu tajri ya, ada di situ balaghahnya dan ada nahunya yang diartikan fi'il mudhari, kata kerja yang akan datang. Yang kedua yanfa'u. Nah, yanfa'u itu asal katanya adalah nafa'a. Nafa'a itu artinya manfaat. Nah, untuk menguatkan fi'il mudhari'nya tadi diawali dengan huruf ya, yanfa'u. Nah, iyanya itu adalah fi'il mudhari' yang akan terjadi. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang penciptaan, akan ada nanti terjadi yang mana adanya kapal yang berlayar di atas lautan dan dengannya an-nas. Nas itu kan manusia. Ini kalau mau saya jabarkan lagi lebih detail, nas itu kan artinya manusia. Di dalam Al-Qur'an ada 5 kata manusia. Dalam bahasa Quran tuh beda-beda. Pertama nas, 251 kali Allah katakan di Quran. Yang kedua Bani Adam, 7 kali Allah sampaikan dalam Al-Quran di 7 ayat yang berbeda. Kemudian yang ketiga Bashar, 68 kali Allah katakan di dalam Al-Quran yang artinya juga manusia. Kemudian insan, artinya juga manusia. Ya, itu Allah katakan dalam Al-Quran. Kemudian insun, ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins juga manusia, 12 kali Allah katakan dalam Al-Quran. Nah, semua artinya manusia. Tapi di sini Allah menggunakan kalimat nas secara umum. Artinya seakan-akan Allah ingin sampaikan akan terjadi kelak nanti yang mana ada kapal berlayar di atas lautan yang dengannya itu bisa digunakan dan diambil manfaatnya bagi seluruh manusia tanpa terkecuali, tanpa pandang agama, tanpa pandang suku. Jadi arti nas itu secara umum. Ya, secara umum.
Jadi mau dia itu beragama Kristen, mau agama Islam, mau agama Hindu, yang penting dia itu manusia. Nanti dengannya, dengan kapal yang mereka buat itu, mereka akan mengambil manfaat. Apa itu? Ikan dan apapun yang ada di dalam laut itu. Begitu penjelasannya secara rinci kurang lebih. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan lanjut. Masya Allah. Subhanallah. Nah ini beda kan kalau guru seorang kiai yang menjelaskan tentang Al-Quran. Masalahnya ilmu seperti sampai kepada plastik manusia palsu masuk. Iya, makanya tadi saya bilang Zuma, kita menjelaskan ilmu ini kalau untuk orang yang benar-benar belajar seperti tadi Zuma sampaikan, kita siap. Tapi kalau seperti tadi ngeyel, mencari pembenaran, ya itu tadi, jangan kalungkan emas di leher anjing. Saya mendapatkan ilmu ini 15 tahun belajar di pesantren, itu kan nggak main-main. Makanya sampai sekarang ini ilmu yang seperti ini kalau kita berikan cuma-cuma, bagi orang-orang yang seperti itu rasanya ya seperti kata Imam Syafi'i lah, tarikul jawabin alal jahil jawabun. Jadi meninggalkan ya, jadi jawaban untuk orang-orang bodoh itu ya diam aja. Makanya saya diam aja kalau orang begitu. Silakan lanjut. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau orang yang mau berpikir tak masuk itu barang. Tapi kalau orang sudah tidak mau berpikir, sudah terdoktrin iblis, ya nggak masuk barangnya itu. Ya, pemahaman mereka ini kan gini. Ketika dikatakan kemudian di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fi halqis samawati wal ard, sesungguhnya pada proses penciptaan atau keadaan penciptaan langit dan bumi, itu dianggapnya kemudian bahwa ketika ada kalimat wakhtilafil lail wan nahar, itu dianggapnya bahwa ini masih dalam rangkaian proses penciptaan. Itu Oten itu gitu cara mikirnya. Jadi dianggapnya bahwasanya ini adalah bukan sebuah cerita yang berkesinambungan kemudian, tetapi adalah satu kesatuan cerita yang terjadi pada masa itu juga. Itu celakanya mereka ini mengerti seperti itu, sehingga ketika Allah menceritakan penciptaan langit dan bumi, yang mereka pikirkan adalah di situ juga kapal sedang diciptakan. Seibarat kapal ini dicipta selayaknya bulan, selayaknya planet. Dia nggak mengerti tentang itu. Padahal, kalaupun kita menguraikan secara sederhana, Inna fi khalqis samawati wal ard, ini adalah sesungguhnya pada proses penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, dan juga kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, itu tidak sedang menjelaskan tentang seperti di kitab Kejadian. Pada hari pertama, pada hari kedua, pada hari ketiga, ini tidak sedang menjelaskan itu. Tapi mereka memaknai Al-Quran kita dengan pemaknaan kitab Kejadian ini. Milik Kristen, dia dudukkan kitab Kejadian, proses penciptaan alam semesta yang terbolak-balik di sana, masuk ke dalam Al-Quran. Nah itu kekeliruannya mereka itu di situ. Seakan-akan bahwa proses di Islam itu pada saat penciptaan langit dan bumi, di situ juga ada kapal diciptakan. Nah itulah yang menggelikan bagi kita untuk mereka. Kacau kali lagi kalau dibandingkan dengan alam menciptakan terang, lalu alam melihat terang itu baik. Gue udah jangan dibahas itu pasti, Bu. Enak gue udah baca itu. Makanya tadi pertanyaan dia itu kapalnya siapa, kan begitu. Itu kapal siapa yang diciptakan, kata dia begitu kan. Nah menurut dia di situ diciptakan, di situ ada kapal juga kan begitu. Iya betul. Itu dia pendapatnya. Iya. Mereka anjar ya, iblis bener. Ini juga pernah dulu dipertanyakan ke saya tentang ini oleh siapa, Halilintar, si Raja Debat itu. Ya saya jawab sesederhana yang saya tahu, bahwa ini kapal tidak masuk dalam cakupan proses penciptaan pada masa itu. Tapi ini akan terjadi pada masa lampau yang terjadi saat manusia telah membuat kapal. Sederhana seperti itu saya menjelaskan pun
diolok-olok, ditertawakan, dianggap itu adalah sesuatu lelucon. Jadi memang sifatnya mereka hanya mau mengolok-olok. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Silakan dilanjutkan, host. Padahal dia menikmati sekarang bahwa di lautan itu ada kapal. Hanya Al-Quran yang menjelaskan. Di kitab lain nggak ada loh. Betul. Jadi dia nikmati, dia pergunakan, dia melihat dengan mata telanjang. Tapi dia nggak mensyukuri itu. Ya begitulah. Ya Orang sebenarnya, kafir. ya sebetulnya ayat ini tuh lebih kepada pembuktian kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Makanya tadi kan ingin saya kasih tema, ya, landas alasan sebuah kitab itu dikatakan suci itu apa. Nah ternyata beliau tuh terjebak dengan pertanyaannya sendiri, ya. Ini itu membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar dan apa yang Allah kalamkan dalam Al-Quran itu benar, nggak ada kontradiksi, ya. Karena ketika Allah mengatakan wal fulki, ketika Allah mengatakan kapal, padahal kapalnya belum ada, ya, dan akan ada yang menciptakan atau membuat daripada kapal itu. Di sini kan ada dua pemahaman. Pertama, belum adanya kapal tapi akan ada di situ. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akan ada orang yang melakukan pembuatan kapal itu sendiri, berarti seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan legitimasi atau izin bahwasanya kapal seberat apapun, ya, seperti kapal peri, ya, kapal apapun itu nggak akan tenggelam. Kenapa? Karena Allah sudah membenarkan akan ada nanti yang membuatnya, dan seiring dengan itu Allah izinkan. Sama juga kan seperti pesawat misalkan, ya. Jadi memang kapal ini ketika Allah sampaikan, ini pembuktian kebenaran ayat suci Al-Quran itu, bahwasanya Al-Quran itu kalam-kalam yang ada di dalamnya itu bukanlah sesuatu yang fiktif, tapi benar adanya dan fakta keadaannya. Ini salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Belum lagi kalau kita merujuk kepada dua aliran sungai yang berbeda di dalam lautan. Sebelum adanya penyelam, keterangan itu sudah Allah katakan dalam Al-Quran, ternyata benar, kan begitu. Artinya ini ayat membuktikan kebenaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sampai kepada belumnya diadakan kapal di situ, Allah kasih informasi nanti ada manusia yang membuat kapal dan dengannya mengambil manfaat. Artinya Allah sudah izinkan kapal ini seberat apapun dia akan mampu berlayar, nggak akan tenggelam. Begitu. Dan ternyata betul, seberat apapun kapal itu, ya, muatannya, ya, bahan-bahannya, ia nggak akan tenggelam. Bukan mesin yang membuat kapal itu nggak tenggelam, kan? Nah, ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar dan informasinya itu valid, tidak mengada-ngada dan tidak mengada-ngada. Ya, insya Allah lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin bang ya, Aner monitor. Ya, benar teman-teman semuanya, Zuma dan semuanya, saya permisi ya, udah waktunya ini ngontrol santri ya. Ya, Makasih Pak Kiai ya, jazakallah khair. Ya, sama-sama. Zuma, Bang Handi, semuanya, ayah, semua yang ada di Komal, saya permisi pamit. Iya Kiai, Masya Allah. Syukran ilmunya, Masya Allah. Ya, insya Allah, afwan. Udah waktunya, kalau enggak nanti bisa ada waktu saya naik lagi. Ini waktunya ngontrol santri ini, ngontrol. Siap. Nam. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aner. Masya Allah ilmunya Kiai itu, Masya Allah. Aner. Ya, namanya Kiai. Emang pendeta. Enggak Bang Juma, saya merinding loh mendengar penjelasan dia loh, bener. Jadi apa merindingnya di mana? Saya nggak bisa ngebayangin Bang Juma kalau ada seorang Muslim masuk ke room Kristen, ditanya ini gimana kira-kira. Nah, Bang Hadi sering nggak mendengarkan ketika saya ditanya, saya bertanya kembali, Anda mau bertanya tentang Al-Quran atau mau bertanya tentang terjemahan? Betul. Karena kalau mau bertanya tentang Al-Quran, maka cara menjawabnya kayak tadi, kayak Ustadz Kiai kita. Itu kajian Quran itu pertanyaan yang identik dengan
cakupan Al-Quran. Kalau mau bertanya tentang Al-Quran, ya gitu jawabannya yang tadi sama Kiai. Nah, apakah mungkin jawaban seperti Pak Kiai tadi ini bisa dipahami sama pemakan babi? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Jadi orang apa standar jadi, kebenarannya, Sum? Jadi kalau orang Kristen kemudian bertanya tentang Al-Quran, itu sama halnya memperbodoh diri mereka sendiri, karena mereka tidak akan pernah bisa paham. Gak akan pernah bisa paham. Apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran di ayat gini? Ini seorang Kristen bertanya kayak gitu kan lucu. Lain cerita kalau mereka bertanya, apa maksud dari terjemahan Al-Quran seperti ini, seperti baru mungkin bisa masuk di otaknya. Tapi kalau kita sudah ditanya tentang Al-Quran, kita masuk dalam ilmu mantik, ilmu nahwu, saraf, i'rab, apa yang mereka bisa tahu? Bahwa ataf ini kemudian fi'il mudhari, ini muzakkar, ini muannas, apa yang dia bisa tahu kira-kira? Apa enggak geriting rambutnya seketika? Nah, jadi orang Kristen ini lucu kurasa kalau dia bertanya tentang Al-Quran. Harusnya dia bertanya tentang terjemahan Al-Quran. Nah, itu baru. Apa maksud dari terjemahan Al-Quran ini? Nah, artinya dia tidak sedang mempertanyakan tentang Al-Quran, tapi hanya terjemahan. Gitu. Karena kalau dia sampai bertanya tentang Al-Quran, jawabannya itu nanti tak ada tempat di dalam kepala mereka untuk menampung jawaban itu. Tak ada. Jadi seibarat kalau kita menjelaskan Al-Quran kepada orang Kristen, itu sama halnya kita sedang menjelaskan Al-Quran kepada kambing. Tapi saya tanya, apa standar kebenarannya? Kau, saya belum persilakan kau bicara. Apa standar kebenaran? Standar kebenaran di Al-Quran itu adalah akal. Akal itu identik dengan ilmu. Sedangkan wadah ilmu di dalam kepala orang Kristen itu nggak ada sehubungan dengan Al-Quran. Nggak ada. Itu standarnya itu sederhana. Saya diam dulu kau. Diam dulu. Saya mau buka topik. Diam dulu, saya mau buka topik. Esa, kau mau diskusi? Itu Anda berkata akal. Anda mau diskusi atau tidak? Karena akal. Anda mau diskusi atau tidak? Sedangkan orang Kristen, kalau Anda berkata bahwa standar daripada kebenaran itu ada. Sedangkan orang Kristen itu untuk menjadi Kristen nih nggak boleh pakai akal. Untuk menjadi Kristen itu nggak boleh pakai akal, nggak boleh. Dan saudara Indra, pendeta Indra yang barusan diturunkan ini mengakui di Kristen itu cuman percaya dan perbuatan. Setelah percaya ya berbuat. Masya Allah. Itu di Kristen itu begitu. Nah, kalau berbicara mengenai Quran, enggak bisa, karena tataran Quran itu adalah ilmu. Makanya saya katakan orang Kristen itu tidak ada yang sampai level beriman. Kristen itu tatarannya cuma percaya, yakin, percaya, tidak sampai kepada level iman. Karena iman itu adalah inti dari apa yang keluar dari akal. Itu baru iman. Makanya kalau Kristen itu apa konsep mereka? Iman tanpa perbuatan adalah buta. Nah, tanya coba, iman tanpa akal apa? Bingung tuh dia. Iman tanpa akal apa namanya? Bingung. Dia mau jawab apa? Iman tanpa akal. Gak bisa mereka menjawab. Karena pada dasarnya mereka tidak sampai pada iman. Orang Kristen itu untuk menjadi Kristen tidak pakai akal. Apakah orang Kristen menuhankan anak Maria melalui proses akal? Tidak. Mustahil. Mustahil itu. Makanya Kristen tidak boleh pakai akal ketika mereka berbicara mengenai agama mereka. Tapi kalau berbicara mengenai kehidupan sehari-hari, pekerjaan, bisa. Kristen hebat. Tapi kalau berbicara mengenai keyakinan, berbicara mengenai agama, konsep ketuhanan, Bible, kitab mereka, itu nggak boleh pakai akal, nggak boleh. Kapan mereka pakai akal, maka mereka akan kecewa, mereka akan emosi,
mereka akan jengkel, mereka akan stres, depresi, karena menemukan diri mereka tidak sesuai dengan Bible. Seperti itu saudara-saudara. Jadi mustahile ada orang bisa memahami kekristenan dengan akal. Maksud saya, mustahile ada orang bisa membenarkan kekristenan dengan akal. Gak bisa. Gak cocok. Agama Kristen itu gak cocok difilter pakai akal. Dia hanya iman dan perbuatan. Dia hanya percaya dan perbuatan saja. Begitu teman-teman. Silakan pendeta Indra-nya kalau masih ada di bawah naik.